sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Halo sahabat Sudirman semua, salam sejahtera buat kita. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya penuh sukacita. Dan sebelum kita memulai rangkaian persekutuan doa, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang kami rasakan, yang memampukan kami dapat hidup bahkan bersekutu saat ini. Maka bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami saat ini juga dikuatkan dan dimampukan untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak mudah, tetapi kami mau untuk belajar dan kami mau ditegur bahkan dikuatkan. Maka bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun, mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Sudirman semua, kisah ini sudah cukup populer. Ada 2 orang buta yang kemudian memohon untuk disembuhkan oleh Yesus. Apa yang menarik? Yang menarik ialah ketika peristiwa ini terjadi dalam keramaian. Ketika banyak orang mengikuti Yesus dan kemudian ada 2 orang buta yang berusaha. Tidak terdengar untuk kali pertama, mereka berseru lebih kencang lagi. Dari sini kita bisa belajar bahwa mungkin kita harus berteriak lebih kencang supaya Yesus mendengar kita. Tetapi bukan hanya berteriak lebih kencang. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, mungkin saudara dengan saya sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam pergumulan yang tidak mudah, maka berserulah. Sebab tidak mungkin Tuhan tidak mendengar. Apakah mendengar pada seruan yang pertama, ataukah mendengar pada seruan yang kedua? Yang pasti, berserulah. Tidak ada yang melarang kita semua untuk berseru meminta tolong. Yang kedua, apa yang membuat mereka sembuh? Yaitu ayat 34, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Splangna dalam bahasa aslinya. Belas kasihan dalam bahasa Inggris compassion. Yesus ingin bersama passion dalam penderitaan atau dalam kesukaan.
Dan itulah yang membuat Yesus menyembuhkan dua orang buta ini. Yesus tahu pergumulan mereka, Yesus merasakan penderitaan mereka. Maka saudara-saudara, percayalah Tuhan Yesus selalu mendengar jeritan kita yang selalu juga meminta tolong. Maka jangan berhenti. Tapi juga percayalah selalu ada belas kasihan buat kita semua. Dan itulah iman. Iman yang memperjuangkan, yang menyerukan permintaan tolong kepada siapa? Hanya kepada Tuhan, bukan kepada pihak lain. Seberapapun mungkin saat ini pergumulan kita belum terjawab, berserulah terus. Makin kencanglah berseru. Mungkin itu menjadi cara juga supaya kemudian pergumulan kita dapat didengarkan oleh Tuhan. Dan kalau belum, ya berserulah lagi. Berserulah makin kencang. Dan ini akan semakin kita gumuli bacaan esok hari. Esok hari para murid malah dengan mudah meminta, tambahkanlah iman kami. Nah, apakah iman bisa ditambahkan dan dikurangi? Dari dua orang buta saat ini kita mau belajar, mungkin iman mereka tidak sekuat iman orang lain yang mengikuti Yesus pada saat itu. Tetapi mereka sangat yakin, itu yang membuat mereka berteriak lebih kencang. Tidak untuk menambahkan iman, tetapi untuk membuktikan bahwa mereka sangat yakin bahwa Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Maka saudara-saudara, berserulah apapun pergumulan kita saat ini. Dan percayalah selalu ada belas kasihan dari Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Allah, kami bersatu hati berdoa untuk mereka yang sakit. Ibu Lina Nur Cahyani, Bapak Yusuf Aceng, dan Ciani Haryani. Kiranya hati mereka tetap gembira sehingga menjadi obat yang memulihkan. Teguhkan juga iman mereka, jangan sampai mereka menjadi putus asa. Kuatkan anggota keluarga yang menjaga agar tetap sehat dan sukacita merawat kerabat yang sakit ini. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Ibu Elizabeth Kekung, Gratias Garibaldi, Vinka Aprilita Gunawan, Selena Raleigh Gunawijaya, Ibu Eti Sumiati. Kiranya mereka diberkati dalam segala hal dan makin bijaksana seturut kehendak Tuhan. Bapak, berkati juga GKI Sudirman, anggota jemaat dan simpatisan agar bersatu hati membangun jemaat ini sehingga makin mencintai Tuhan dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Kristus kami memohon. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,